Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat serta dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Amin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah hafizahullah ta'ala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit hadis tentang berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa. Sebelumnya saya akan menyebutkan adab-adab berdoa. Yang pertama, ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang-orang. Saya pengen berdoa, saya pengen khusyuk berdoa karena ada teman-teman saya pengen berdoa biar dianggap alim. Bukan begitu, tapi harus ikhlas. Terus mengawali dengan pujian kepada Allah, karena Allah lah yang mempunyai semesta alam, yang menciptakan semesta alam, yang maha kaya. Jadi harus mengawali pujian kepada Allah, kemudian diiringi dengan sholawat kepada Rasulullah. Setelahnya bersungguh-sungguh dalam memanjatkan doa. Tidak berdoa, tidak nengok-nengok, harus fokus. Kemudian merendahkan diri, khusyuk, roghbah berharap untuk dikabulkan, dan rohbah rasa takut tidak dikabulkan. Yang terakhir menghadap kiblat dan mengangkat tangan ketika berdoa. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Yang artinya, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3479. Dalam hadis yang tadi saya sebutkan di atas, bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai itu apa sih? Hati yang lalai itu yang tidak bersungguh-sungguh, tergesa-gesa atau menunda-nunda. Hati yang lalai di sini maksudnya lalai dalam berzikir. Lalai dalam berzikir itu mengingat Allah. Contohnya, setelah sholat harusnya zikir terlebih dahulu. Habis sholat langsung berdiri, nggak zikir dulu. Terus zikir pagi, harusnya zikir pagi, nggak zikir pagi, bisa nanti, ditunda-tunda. Itu nggak, maksudnya itu nggak boleh, jadinya bikin doa kita terhalang. Hati yang lalai juga termasuk dari beberapa hal penghalang terkabulnya doa seorang hamba. Di antara beberapa hal penghalang terkabulnya doa seorang hamba yaitu mengonsumsi barang, makanan dan minuman yang didapat dengan cara yang haram, melakukan maksiat dan apa yang diharamkan Allah, lalai dan dikuasai hawa nafsu, meninggalkan kewajiban yang telah Allah wajibkan. Yang terakhir itu tidak bersungguh-sungguh atau kurang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Tapi kalau dia udah berusaha menggunakan adab-adab, udah menjauhi beberapa penghalang, tapi doanya juga belum dikabulkan, maka dia harus bersabar. Dia harus yakin bahwa apa yang Allah tetapkan untuk dia itu yang terbaik. Rencana Allah itu indah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya,
Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi sebagai seorang muslim dan muslimah, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Karenanya agar doa kita terkabul, kita harus menjaga apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan apa-apa yang dilarang, serta memperbanyak apa yang disunahkan Rasulullah berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu dari saya dan syaitan, dan apabila ada yang benar, itu dari Allah. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.